Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Triantoro dari Politeknik Kesehatan Semarang. Ingin memperagakan kaitan kegiatan praktikum. Antara lain yang saya bahas di sini kaitannya dengan pengambilan sampel tanah. Sampel tanah ini penting sekali diketahui oleh para mahasiswa karena sampel ini tentunya sangat berguna apabila dia sudah menamatkan pendidikan di Politeknik Kesehatan Semarang jurusan Kesehatan Lingkungan ya. Dan bagaimana cara pengambilan sampel nanti akan diperagakan oleh teman saya. Intinya bahwa sampel itu harus betul-betul valid dan betul-betul harus sesuai dengan prosedur, karena dampaknya apabila salah pengambilan sampel akan berdampak terhadap kegiatan untuk pengolahan akan sangat terganggu, tidak bisa maksimal, sehingga pelaksanaan itu tentunya harus betul-betul mengenal di mana titik-titik sampel yang harus diambil ya. Kemudian yang materi kedua yaitu kaitan dengan pemeriksaan tanah secara kimia. Kita perlu ketahui bahwa tanah banyak sekali mengandung cemaran-cemaran yang tentunya berasal dari bahan-bahan kimia, antara lain dari industri, dari kendaraan bermotor dan lainnya. Untuk itu, pemeriksaan secara kimia tentunya harus juga dilaksanakan oleh mahasiswa kami, sehingga apabila mereka lulus mungkin bisa digunakan ya sebagai bekal dia bekerja di suatu institusi, bisa di puskesmas maupun di tempat yang lain, misalnya di lingkungan hidup ya. Jadi penting sekali, antara lain pemeriksaan pH ya, pemeriksaan pH, kemudian pemeriksaan logam-logam berat ya, karena ini akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan sampel tanah secara biologi. Jadi memang ya, tanah secara biologi terkandung bahan-bahan biologi yang sangat banyak ya, antara lain dari mikroba, ada bakteri, ada virus dan sebagainya. Ini pun harus diketahui, karena kemungkinan juga selain ada mikroba, ada virus ya, dan lainnya juga terdapat juga cacing ya. Di sini cacing yang berbahaya antara lain adalah cacing tambang, sehingga nantinya mahasiswa dituntut untuk bisa menemukan jenis-jenis daripada bahan-bahan biologis yang ada di dalam tanah, sehingga apabila mengetahui atau mengidentifikasi dari bahan-bahan biologi tersebut, sehingga akan menemukan solusi untuk menangani sampah, menangani tanah, maaf. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi secara kimia dan biologi dan secara fisika ya tentunya, kemudian diharapkan juga bisa memeriksakan ya dampak-dampak dari pencemaran. Jadi karena kita ketahui di dalam tanah itu bisa terkandung ya bahan-bahan biologis kehidupan yang tentunya akan memproses bahan-bahan seperti sampah dan sebagainya, kita juga harus bisa melaksanakan pemeriksaan ya, pemeriksaan dampak pencemaran. Jadi dampak pencemaran bisa dilihat dalam praktek nanti, sehingga mahasiswa dituntut untuk belajar lebih mendalam lagi kaitannya dengan pemeriksaan secara biologi. Jadi pencemaran daripada tanah ini bisa segera diketahui ya. Dengan wujud paling tidak kita bisa memahami apabila tanah sudah tercemar oleh mikroba, tercemar oleh bahan-bahan kimia misalnya, maka kita lihat ternyata kehidupan-kehidupan yang ada di dalam itu kemungkinan akan pergi meninggalkan tanah, dan tanah itu akan kosong dengan kehidupan
biologis. Padahal kehidupan biologis di dalam tanah tersebut sangat perlu ya untuk tadi kaitannya dengan penguraian sampah dan lainnya. Kemudian ada pengolahan tanah secara fisika. Ya, jadi pengolahan tanah supaya ya bahan-bahan tanah itu akan menjadi tetap berkualitas ya, tidak menjadikan masalah buat kehidupan yang ada di atas tanah. Saya ulangi lagi, jadi pengolahan tanah bisa dilaksanakan secara fisika, juga bisa dilaksanakan secara biologi ya, kemudian bisa dengan cara ya kaitan dengan yang lainnya. Intinya adalah mengatasi pencemaran kimia ataupun pencemaran biologis ya, tentunya harus bisa dipraktekkan. Jadi dipraktekkan ini yang mudah, tentunya sebagai orang-orang sanitarian di lapangan, tentunya kami akan memberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan kegiatan praktikum tersebut. Dan yang terakhir, diharapkan para mahasiswa ini akan bisa mendesain. Begitu ada suatu pencemaran, diharapkan mahasiswa akan bisa mendesain, oh pencemaran ini nanti desainnya yang kayak apa ya, nanti tentunya akan kami beri prosedurnya dan cara kerjanya, dan kami juga akan dibantu oleh beberapa teman saya yang akan memperagakan bagaimana upaya-upaya kegiatan praktikum ini dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.